Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil semi skripsi saya yang berjudul Status Kewalian Anak dalam Perceraian Liar. Nah, terus adapun rumusan masalah yang saya angkat mengenai semi skripsi ini adalah itu bagaimana status kewalian anak akibat perceraian liar. Nah, terus adapun tujuan dan manfaat masalah. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis perceraian liar dalam perspektif hukum Islam. Nah, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis status kewalian anak atas soal perceraian liar. Terus manfaat penelitian itu di sini ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang mana penggunaan bukti serta teoritis adalah sebagai dasar penelitian dalam upaya perkembangan secara teoritis ilmu, khususnya hukum ekonomi syariah, dan untuk memberikan masukan dan sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Terus yang kedua itu manfaat praktis. Nah, sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Terus adapun latar belakang dari semi skripsi ini yaitu adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat pengertian yuridis dari perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam perkawinan ini untuk mewujudkan yang disebutkan dan dijelaskan di atas, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini tentang perkawinan mengatur substansi mengenai asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan berlangsung selama-lamanya. Nah, terus dimana sini juga ada yang namanya perceraian. Perceraian adalah keadaan di mana dua insan manusia yang tadinya melakukan akad sepakat mengikat diri untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan kemudian memisahkan kembali, baik oleh keinginan salah satu pihak antara keinginannya kedua belah pihak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah karena memisahkan dan merusak ikatan suci perkawinan yang dibentuk di hadapan Tuhan. Nah, terus salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu perzinahan, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satunya alasan satu pihak tersebut zina. Adanya dugaan yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang berada dalam kandungan istrinya bukanlah anak kandungnya, dengan keraguan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak yang dikandung ataupun telah dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya, melainkan berasal dari hubungan dengan lain. Nah, terus li'an ini terjadi karena orang-orang yang menuduh perempuan baik itu berbuat zina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka persaksian orang itu ialah 4 kali 5 bersumpah dengan nama Allah. Nah, terus sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, istrinya itu dihindari dari hukuman oleh sumpah 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas jikanya suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Quran An-Nisa surah Quran An-Nur ayat 6-9. Nah, banyak kasus perceraian yang terjadi karena hal-hal yang dianggap remeh. Dalam hal ini sangat penting untuk dibahas karena perceraian liar ini dengan alasan zina adalah sangat sulit sekali perihal pembuktiannya dan bisa jadi hanya dijadikan alasan pura-pura bagi suami untuk berpisah dari istrinya. Oleh karena itu, hal tersebut dalam hal ini diperlukan peranan hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara perceraian tersebut dengan seadil-adilnya. Nah, di sini penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perceraian liar, mengingat dalam masyarakat belum banyak yang mengetahui seperti apa itu perceraian liar. Penting untuk diingat adalah karena perceraian ini sifatnya identik dengan perkara zina, tetapi tidak semua hal zina lantas dikategorikan sebagai perceraian. Nah, terus bab 2 kajian pustaka. Di sini langsung saja mengenai kajian pengertian liar.
Nah, secara etimologis kata li'an berasal dari bahasa Arab, yaitu la'ana, bentuk masdar dari susunan fi'il kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Nah, terus secara terminologi, banyak ahli fikih yang mendefinisikan li'an ini sebagai berikut. Pertama itu mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini mendefinisikan sebagai sumpah suami yang muslim yang telah akil balik bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakannya terhadap kehamilan istri darinya. Terus, mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat hidupnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung. Terus, mazhab Hanafi, li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri itu disertai dengan gadab yang menduduki kedudukan had qadzaf pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada istri. Nah, terus yang kedua itu status keluarga anak atas perceraian li'an. Status keluarga anak atas perceraian li'an itu upaya agar terjaminnya agar hak-hak anak itu di luar nikah akibat perceraian li'an ini menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, agar tercapainya hak-hak seorang anak di luar nikah akibat perceraian li'an ini yang disebut dengan hasil perzinaan, maka seorang istri yang telah dili'an tersebut bisa membuktikan ke pengadilan agama bahwasanya lelaki tersebut adalah ayah kandung dari anaknya, dan si istri tadi dapat mengajukan permohonan baru ke pengadilan agama dalam hal pengesahan anak. Terus, penerapan dalam hukum Islam, jika seorang anak keluar nikah yang belum lahir setelah terjadinya pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang mengakui anak tersebut adalah anak dia atau laki-laki yang memang dia adalah ayah kandung dari anak tersebut, maka hak keperdataan anak keluar nikah tersebut dapat diberganti dengan menjadi anak yang sah dan sama kedudukan waris anak yang sah. Dan jika anak keluar nikah itu dilahirkan setelah perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak ada hubungan keperdataan dengan lelaki yang menikahi ibunya, walaupun lelaki tersebut itu adalah ayah biologis dari anak itu. Nah, menjelaskan pada pasal 99 kompilasi hukum Islam, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jika anak yang lahir dibuat perkawinan, maka anak itu anak yang tidak sah. Nah, terus perlindungan anak terhadap anak luar nikah ditentukan dengan hukum. Maksudnya ini istri atau ibu dari anak luar nikah tersebut memasukkan gugatan baru ke pengadilan agama di mana untuk menuntut hak-hak dan hak anak dan untuk membuktikan bahwasanya laki-laki yang digugatnya adalah ayah kandung dari anak tersebut. Nah, terus dasar gugatan itu dapat menggunakan jurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung nomor 46 PUU 8 2010 dan hasil akhirnya akan diputuskan oleh hakim untuk diterima atau tidaknya gugatan yang tentunya melihat dari dasar masalah-masalah terlebih dahulu. Nah, terus dalam konsep hukum Islam, anak lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak dan sebaliknya, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Artinya jika hakim sudah memutuskan perkara bahwa laki-laki yang digugat oleh ibu itu adalah ayah biologis dari si anak, maka anak itu tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Nah, terus namun bila pengadilan akan menghukum tergugat membiayai kebutuhan hidup dari si anak, berlaku untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang. Terus dampak dari perceraian ini yang pasti itu dari pertumbuhan anak. Di dalam perceraian yang berakhir adalah hubungan suami istri, itu bukan hubungan orang tua dan anak. Misalnya dalam satu kasus jadinya karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga, dan kekerasan ini berlangsung setiap hari secara otomatis. Dengan perceraian maka kekerasan yang ini dibesarkan oleh orang tua dengan pernikahan yang bahagia. Nah, terus dapat melindungi anak-anak dari masalah mental, fisik, pendidikan, dan sosial. Walau demikian, bukan berarti anak orang tua bercerai akan menambah tumbuh ke arah negatif. Berikut ini ada juga dampak panjang perceraian orang tua bagi anak. Yang pertama itu pastinya itu mengalami cemas yang berlebihan dan depresi. Terus yang kedua itu sulit menjalani hubungan yang sehat. Nah, dan ini sangat perlu diperhatikan bagi orang tua yang ingin melakukan perceraian.
Nah, terus bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan sifat penelitian itu yang pertama jenis penelitian. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan. Nah, terus sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Nah, analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep status nasab anak ilmuwan nikah, perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i untuk kemudian membandingkan pemikiran keduanya. Nah, terus pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan normatif, terus pendekatan yuridis, terus yang terakhir itu pendekatan sosiologis. Nah, di sini pendekatan normatif yaitu pendekatan sudut pandang Islam fikih. Dari segi fikih Islam, apabila seorang suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri dan istri bersedia mengangkat sumpah sebagai penolakan terhadap tuduhannya suami kepadanya, maka tidak ada suatu tata cara lain selain dari bentuk tata cara li'an. Nah, terus disyariatkannya li'an adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya, sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada keraguan dalam melakukan li'an. Suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus fitnah atau tuduhan dari orang lain. Terus nah, terus yuridis itu undang-undang atau hukum Islam. Nah, perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum Islam Indonesia mengklasifikasi perceraian pada, yaitu yang pertama kematian salah satu pihak, terus yang kedua itu perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, terus yang ketiga keputusan pengadilan. Nah, pada dasarnya bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus seperti dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Hal-hal yang diatur dengan hukum secara khusus dalam sengketa perkawinan meliputi beberapa perkara. Yang pertama itu cerai talak, terus yang kedua cerai gugat, terus yang ketiga itu pembatalan perkawinan, yang keempat izin poligami, yang kelima itu acara li'an. Nah, yang keenam ini acara hulu, 7 penetapan wali adol, dan 8 terakhir sengketa harta perkawinan. Nah, di sini li'an itu merupakan acara khusus di pengadilan agama yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam kompilasi hukum Islam. Li'an ini juga merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan antara suami istri sesuai dengan pasal 125 kompilasi hukum Islam, yang menekankan bahwa li'an juga menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Terus dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal yang secara rinci mengatur tentang proses penyelesaian perkara li'an. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini hanya menjelaskan bahwa suami boleh menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istri itu, dan suami berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan agama di dalam kompilasi hukum Islam dan dipaparkan dengan jelas. Tidak hanya pengertian tentang li'an, namun proses penyelesaian ini dalam perkara li'an dijelaskan dalam beberapa pasal. Nah, terus suami juga terdiri dari hukuman menuduh zina, maka terdapat hukuman zina terhadap istri dan hubungan perkawinan itu menjadi putus untuk selama-lamanya, sehingga anak yang berada dalam kandungan atau yang lahir bukanlah anak suami tersebut, maka hanya mempunyai hubungan nasab pada ibu atau keluarga ibunya saja. Nah, terus pendekatan sosiologis itu sudut pandang masyarakat. Nah, di sini perceraian itu merupakan terputusnya hubungan pernikahan yang telah diputuskan sesuai dengan hukuman yang telah berlaku dan sudah berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, terus di sini perceraian saat ini fenomena yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat karena perceraian ini menandakan bahwa makna-makna yang terdapat dalam pernikahan tidak dijalankan dengan semestinya. Sebagian masyarakat itu mengapresiasikan perceraian sebagai sesuatu yang tidak baik
terutama kasus gugat cerai yang diajukan istri. Masih adanya label masyarakat yang menunjukkan bahwa perempuan harus berperan sesuai kodratnya. Terus walaupun saat ini telah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, masyarakat mengungkapkan bahwa seharusnya pernikahan harus dapat dipertahankan agar makna kesakralannya itu sendiri tetap terjaga. Terus teknik pengumpulan data itu ada 3, yaitu teknik primer dan sekunder. Sini teknik primer itu adalah pokok penulisan diambil dari kitab mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Terus yang kedua itu data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian, data sekunder adalah sebagai pelengkap pada data ini. Penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Terus teknik analisis pengumpulan data. Di sini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, khususnya ke umum. Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif atau perbandingan data-data yang berkumpul di analisis ini dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif ini adalah metode membandingkan satu pendapat dan pendapat lain. Nah, terus penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Nah, terus bab 4, paparan dan analisis data. Di sini gambaran umum tentang perceraian. Penyalian adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan teduhnya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah ini dilakukan suami karena istrinya telah menyanggah tuduhan suaminya itu, sementara suami sendiri itu tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhan zinanya. Di sidang pengadilan agama, hakim karena jabatannya dapat menyuruh suami untuk bersumpah secara li'an. Nah, terus dalam tindakan pidana zina, KUHP mengancamnya dengan hukuman 9 bulan penjara. Jika hakim pidana memutuskan bahwa benar perzinahan itu terbukti, maka putusan tersebut merupakan fakta hukum yang tak dapat dibantah dan sidang pengadilan agama. Dan hakim pengadilan agama dapat menerima fakta tersebut sebagai alasan perceraian karena zina. Terus penyalian ini disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain tanpa mampu mendatangkan keempat orang saksi yang dapat itu menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Nah, terus bentuk ini menyebabkan adanya setelah suami melihat sendiri secara langsung bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin kebenaran pengakunya itu tersebut. Sebab lain adalah seorang suami mengikat atau menolak bayi yang telah dikandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah itu berlangsung. Nah, karena sebab-sebab yang terjadi, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhan itu, seorang suami mengucapkan sumpah li'an. Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadilah mula anahan di antara kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi hal-hal demikian, berarti salah satu dari suami istri itu tersebut ada yang berdusta. Nah, terus data pelaku perceraian. Di sini data pelaku atas perceraian itu peneliti dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap bahan pustaka. Dasar sekunder berasal dari penelitian perpustakaan, library research sebagai berikut itu kayak seperti bahan-bahan hukum primer, Al-Quran, hadis, fikih Islam dan kompilasi hukum Islam. Terus bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, sumber data elektronik berupa internet. Terus bahan hukum tersier, nah yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum atau bahan-bahan yang dapat memberikan sejumlah informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Nah, terus dampak perceraian atas kewalian anak. Nah, kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan akibat li'an ini mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari satu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Nah, sedangkan anak li'an adalah anak yang dilahirkan dalam satu ikatan perkawinan yang namun tidak diakui oleh suami bahwa anak ini keturunannya, dan hakim memutuskan hubungan nasabnya itu setelah melakukan sumpah li'an. Nah, anak yang lahir akibat dari perceraian li'an ini dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
terhadap suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Apabila si ayahnya itu menarik kembali tuduhannya terhadap ibunya, maka nasab anaknya sah kembali pada ayahnya dan hilang pengaruh li'an terhadap si anak tersebut. Nah, setiap anak yang lahir dari ibu yang telah mempunyai suami dinasabkan kepada suami ibunya kecuali ia menafkahkan anaknya tersebut dengan li'an, maka hukumnya li'an. Terus bab 5 penutup. Nah, dari kesimpulan dari semi skripsi yang saya buat ini, yaitu anak yang lahir akibat dari li'an mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terhadap suami ibunya maupun terhadap laki-laki, yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian kelahiran tidak ada hubungan nasab. Anak li'an tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun secara kekerabatan dengan ayahnya, sehingga secara yuridis ayahnya tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak li'an tersebut perempuan. Apabila anak li'an tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengan orang-orang yang lahir dari mana orang tuanya, maka laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak hasil perzinaan itu. Nah, terus apabila seorang suami telah mengucapkan sumpah li'an kepada istri, maka sejak itulah akan menimbulkan suatu akibat hukum bahwa hubungan anak tersebut terputus dengan suami si ibunya yang meli'an. Sama halnya dalam masalah warisan antar suami ibunya dengan anak yang dili'an terputusnya, dan untuk selanjutnya hubungan kewarisan hanya dengan ibunya saja. Terus di samping mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya, anak li'an juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang bertalian keluarga dengan ibunya. Dengan kata lain, anak li'an tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya saja dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris sahnya dan keluarga ayahnya maupun dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Anak li'an ini hanya mendapatkan harta dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah, bukan dengan menjadi ahli warisnya. Nah, inilah mengenai penjelasan dari status kewalian anak dari persyaratan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak paham, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.